Selamat pagi Nak Dipi, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Nak Dipi hari ini. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, kabar saya baik, cuma agak bingung sih harus mulai dari mana. Oh, itu wajar Nak Dipi. Kita ngobrol santai aja di sini. Ibu tidak akan menghakimi dan semua yang Dipi sampaikan akan Ibu jaga kerahasiaannya. Iya, Ibu di sini juga akan bantu Nak Dipi, jadi kita bisa saling percaya. Iya Bu, terima kasih. Rasanya saya juga sudah mau cerita, tapi kadang takut ceritanya nggak penting. Bagi Ibu, semua cerita itu penting. Dipi boleh mulai dari hal yang apapun Nak Dipi sedang pikirkan atau rasakan saat ini. Jadi Bu, akhir-akhir ini saya merasa kayak tidak punya semangat Ibu, apalagi soal sekolah. Tiap belajar saya selalu merasa paling bodoh di kelas. Nilai-nilai saya juga rendah. Terus kalau dibandingkan sama teman lain, saya semakin down Ibu. Ibu bisa bayangkan itu pasti berat buat Nak Dipi. Nak Dipi merasa rendah diri karena terus membandingkan diri dengan teman-temannya ya. Iya Ibu, saya pikir kok saya tidak punya kemampuan apa-apa ya Bu. Saya coba belajar tapi bukannya makin pintar, saya makin pusing Ibu. Kadang saya berpikir sekolah bukan tempat yang cocok untuk saya Ibu. Dipi, terima kasih ya sudah jujur. Ibu senang Nak Dipi bisa terbuka sejauh ini. Yang kamu rasakan itu valid dan kamu tidak sendiri kok. Sekarang kita akan coba pelan-pelan mencari cara agar kamu bisa mulai melihat sisi lain dari dirimu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, Ibu mau tanya nih, kalau kita ukur rasa kepercayaan diri kamu dalam belajar dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri dan 10 itu kamu merasa sangat yakin dan kuat dalam belajar, kamu sekarang berada di angka berapa? Mungkin di angka 2 Ibu. Oke, kenapa kamu pilih angka 2 bukan angka 1? Karena saya masih coba datang ke sekolah dan kadang saya tetap kerjakan PR walaupun saya tidak terlalu mengerti Ibu. Itu bagus Nak Dipi, artinya masih ada bagian dari dirimu yang mau berusaha. Ibu penasaran, apa yang biasanya bikin kamu merasa paling rendah dalam hal belajar? Setiap kali nilai dibagikan Bu, apalagi kalau teman-teman bicarakan nilainya bagus, saya merasa semakin kecil Ibu, kayak tidak ada gunanya saya belajar. Oke, jadi Ibu bisa simpulkan perasaan kamu lebih muncul saat ada momen perbandingan ya? Iya Ibu, rasanya kayak saya nggak pernah cukup pintar dibandingkan dengan teman-teman saya. Oke, Dipi, terima kasih sudah menceritakan ini ya. Ibu yakin kita bisa menemukan cara supaya kamu tidak terus merasa seperti itu. Oke, sekarang coba kamu bayangkan kalau perasaan ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Kira-kira apa yang kamu ingin capai dalam waktu dekat ini? Saya mau punya rasa percaya diri yang tinggi Bu. Tidak harus langsung menjadi juara kelas, tapi setidaknya saya bisa merasa cukup dengan usaha saya dan tidak takut dengan pelajaran. Oke, bagus. Jadi tujuan kita ke depan adalah membuat Dipi bisa lebih percaya dan pada usaha sendiri ya, dan merasa bahwa nilai bukan satu-satunya hal yang menentukan dirimu ya. Iya Bu, saya juga mau merasa lebih tenang saat belajar. Oke, kita ke arah sana ya. Ibu percaya kamu bisa memulai dengan langkah kecil. Tidak perlu sempurna, yang penting ada kemajuan. Sekarang coba bayangkan malam ini kalau nanti kamu tidur terjadi keajaiban, terus besok paginya kamu bangun, semua rasa minder, takut, dan tidak percaya diri itu hilang. Apa yang berbeda dari Nak Dipi? Mungkin saya akan bangun dengan perasaan yang lebih ringan Bu. Saya tidak takut belajar lagi, saya juga merasa yakin untuk ikut ulangan, beranikan diri untuk duduk di depan kelas, dan kalau nilai keluar saya tidak langsung merasa down. Oh, kalau teman dan guru
teman dan gurumu melihat kamu seperti itu, kira-kira mereka akan bilang apa? Mungkin mereka akan heran Ibu, terus tanya, bilang ke saya lebih semangat, lebih ceria. Mungkin akhirnya mereka akan ajak saya berdiskusi juga. Nah, itu gambaran yang luar biasa Nak Dipi. Kita bisa mulai menuju versi kamu yang seperti itu. Satu langkah kecil demi langkah kecil. Sekarang coba kita ukur lagi Dipi. Dari skala 1 sampai 10, setelah kita ngobrol dan kamu punya bayangan tentang diri kamu yang percaya diri, sekarang kamu berada di angka berapa? Mungkin sudah naik jadi 4 Ibu. Wah, dari 2 ke 4 itu sudah 2 langkah yang besar Dipi. Apa yang membuat kamu merasa udah ada peningkatan? Saya sekarang tahu saya bisa berubah. Mungkin memang saya harus mulai dari hal kecil dulu. Saya juga sadar saya tidak sendiri. Ada yang bantu saya lihat sisi lain dari diri saya. Keren Dipi, itu sudah 1 langkah luar biasa. Sekarang apa langkah kecil yang ingin kamu lakukan minggu ini untuk mulai versi dirimu yang kamu bayangkan tadi? Saya ingin coba belajar rutin 30 menit setiap malam Ibu. Terus tidak menolak kalau disuruh mengerjakan soal di depan kelas, biar pelan-pelan bisa terbiasa. Ibu bangga sekali sama Nak Dipi hari ini. Nak Dipi sudah berani jujur, terbuka, dan bahkan menyusun sendiri langkah-langkah perubahan yang ingin Nak Dipi lakukan. Itu luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, saya juga merasa jauh lebih ringan setelah cerita ke Ibu. Oke, sekarang sebelum kita akhiri sesi konseling ini, Ibu ingin kamu menyimpulkan sendiri apa saja yang kamu dapatkan dari sesi konseling yang kita lakukan? Saya jadi sadar kalau ternyata saya tidak seburuk yang saya pikirkan Ibu. Saya masih punya keinginan untuk berubah dan saya bisa mulai dari hal-hal kecil. Saya juga punya gambaran tentang diri saya yang lebih percaya diri. Dan ternyata itu bisa diwujudkan pelan-pelan. Saya juga lebih paham kalau nilai itu bukan segalanya. Yang penting saya akan terus berusaha dan mencoba. Oke, itu kesimpulan yang sangat reflektif Nak Dipi. Ibu senang kamu bisa mengenali kekuatan dalam dirimu sendiri. Nah, tadi kamu bilang ingin mulai belajar rutin 30 menit setiap malam kan? Dan berani mencoba mengerjakan soal di kelas. Itu langkah awal yang baik. Apakah Nak Dipi siap untuk mulai minggu ini? Siap Bu, saya akan mulai coba malam ini. Bagus, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu. Tapi ingat, kalau kamu butuh seseorang untuk diajak bercerita, bicara sebelum itu, Ibu selalu terbuka ya Nak Dipi. Terima kasih banyak Ibu, saya merasa sangat terbantu. Semangat terus ya Nak Dipi, Ibu percaya kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya Ibu.